Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Pina Gianti Agustin dari Himpunan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, Program Studi D3 Keperawatan Pekalongan, kelas 1 reguler A. Di sini saya akan bercerita terkait pelaksanaan latihan dasar kepemimpinan tahun 2022, di mana acara tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 5 Februari tahun 2022. Saya tergabung ke dalam kelompok 4 bersama rekan saya dari tingkat 1 baik dari Dema maupun dari Hima. Kemudian, pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 4 Februari tahun 2022, ada pemateri yakni Ibu Indar Widowati, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Kesehatan. Beliau mengambil judul terkait kepemimpinan atau leadership. Dan hari Sabtu, tepatnya pada tanggal 5 Februari tahun 2022, ada pemateri dari Presiden BEM tahun 2021 yang bernama Kak Zikri Ardian Saputra. Beliau mengambil judul Sukses Berorganisasi, Kepemimpinan atau Leadership. Kepemimpinan itu sendiri berkaitan erat dengan organisasi. Nah, adapun arti dari leader itu sendiri yakni pemimpin, sedangkan leadership berarti kepemimpinan. Kemudian, ada pengertian kepemimpinan menurut Basri tahun 2015, yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, adapun tujuan dari kepemimpinan itu sendiri, yang pertama, sarana untuk mencapai tujuan itu sendiri, yang kedua, yaitu memotivasi orang lain. Nah, selanjutnya ada fungsi pokok dari kepemimpinan. Yang pertama ada instruktif, kedua ada konsulatif, ketiga ada partisipatif, keempat perencana, dan yang kelima pengelolaan. Nah, kemudian selanjutnya ada faktor kepemimpinan. Yang pertama itu sendiri ada pemimpin, kedua pengikut, dan ketiga situasi, yang terakhir itu ada komunikasi. Sukses berorganisasi. Adapun tujuan dari organisasi itu sendiri, yang pertama, meningkatkan kemandirian dan kemampuan, kemudian kedua, meningkatkan wawasan dan relasi, dan yang ketiga, berlatih kerjasama. Adapun manfaat dari organisasi itu sendiri, menambah relasi, melatih jiwa kepemimpinan, kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi, dan belajar manajemen waktu. Nah, selanjutnya ada cara aktif di organisasi. Yang pertama, bikin skema atau agenda harian. Yang kedua, ada pilih organisasi sesuai passion atau keinginan. Yang ketiga, pilih organisasi yang bermanfaat. Kemudian, pintar-pintar manajemen waktu. Nah, selanjutnya ada tips and trick nih dari Kak Zikri. Tipsnya yang pertama, kerjakan tugas kuliah dari dosen itu lebih awal. Kemudian kedua, konsisten. Ketiga, tahun pertama menjabat dijadikan sebagai belajar. Yang keempat, berbaur dengan sesama anggota organisasi. Nah, adapun pengalaman saya saat melakukan atau mengikuti LDK tahun 2022 ini, yang pertama saya bisa belajar manajemen waktu, di mana mengerjakan tugas-tugas secara cepat dan bisa berbagi dengan anggota organisasi yang lainnya, baik itu makanan, minuman, atau yang lainnya. Kemudian, kesan dan pesan, kesannya saya merasa tertantang, apalagi terkait melakukan sesuatu dengan cepat. Nah, di mana hal itu berhubungan dengan perawat. Perawat harus melakukan sesuatu dengan cepat saat menghadapi pasien yang sedang membutuhkan kita, membutuhkan seorang perawat. Nah, kemudian yang terakhir itu pesannya, kita semua hebat, semangat. Terima kasih kepada kakak-kakak dan pemateri telah memberikan pengetahuan kepada kami, telah membimbing kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.